Perkenalkan, nama saya Salomo Ginting, NIM 2003061110 kelas PTNB. Adapun judul tugas hari ini yaitu biosintesis dan proses pembentukan telur pada ternak unggas. Pertama-tama, biosintesis. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalis enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Dalam biosintesis, senyawa dimodifikasi diubah menjadi senyawa lain atau digabungkan bersama untuk membentuk suatu molekul. Baik, sedikit kita mereview tentang oparium dan opidak. Yang ini dinamakan dengan oparium, yang ini dinamakan dengan opidak, dan bagian-bagiannya ini ada individuum, magnum, isthmus, kelenjar kerabang, vagina, kloaka. Proses pembentukan kuning telur atau yolk. Kuning telur itu sel reproduksi sejati, tapi merupakan sumber bahan pakan bagi sel kecil. Dan selanjutnya digunakan oleh embrio untuk menunjang pertumbuhannya. Saat ayam betina darah mencapai dewasa kelamin, maka oparium dan opidak akan berubah sekitar 11 hari sebelum ayam darah bertelur pertama, yaitu kelenjar pituitari anterior akan memproduksi FSH sehingga ukuran oparium bertambah. Oparium selanjutnya akan mulai memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Folikel akan masak pada 9-10 hari sebelum evaluasi. Proses pembentukan ovum dinamakan petilogeni, yang merupakan sintesis asam lemak di hati yang dikontrol oleh hormon estrogen, kemudian oleh darah diakumulasi di oparium sebagai folikel atau ovum yang dinamakan dengan yolk atau kuning telur. Opiduk ayam betina merupakan pipa panjang yang melipat dan sebagian besar terletak di sisi kiri rongga perut sebagai tempat lewatnya yolk dan bagian telur lainnya yang disekresikan. Pada ayam darah umur 4 bulan, panjang mencapai 6,69 cm. Pada umur 5 bulan, panjangnya 32,21 cm. Pada saat bertelur pertama, panjangnya 67,74 cm. Selanjutnya, opiduk itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu individuum, magnum, albumem, isthmus, dan vagina. Yolk sintesis. Yolk hanya mengandung lebih dari 50% air, selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipopetellin, atau hydration. Lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida yang berbentuk monosakat dan glukosamane. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjuk bahwa kenaikan level folikel stimulating hormon pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang pos pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam
sebelum ovulasi. Peningkatan ini terjadi secara simulasi dan peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Mekanisme kerja estrogen pada sel target opiduk ayam. Estrogen larut dalam lipid meliputi membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen kompleks. Estrogen dan reseptor membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua memasuki nukleus sel. Berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA, dan mRNA meninggalkan nukleus menuju risom untuk diseleksi menjadi protein yang spesifik seperti albumin ke reseptor estrogen pada sel-sel opiduk ayam. Warna kecoklatan gelap bulat adalah reseptor estrogen pada sel-sel opiduk ayam dengan menggunakan teknik pewarnaan IHC. Jumlah reseptor ini menunjukkan laju sintesis protein spesifik pada opiduk yang dipacu oleh hormon estrogen. Kita masuk ke sintesis kerabang. Vitamin D memainkan peranan penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolisme 1,25 hidroksivitamin D3 konversi ke dalam bentuk hidroksin. Kalsium binding protein telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium sintesis CABP oleh kelenjar kerabang, dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid estrogen dan progesteron. Yang paling penting yaitu kalsium, zat pembentukan telur ayam. Selanjutnya kita masuk ke proses bertelur pada ternak unggas. Yang pertama itu ada unggas jantan. Unggas jantan itu merespon cahaya sama seperti unggas betina. Pejantan itu cukup ringan untuk memperoleh fertilitas yang maksimal. Pejantan yang terlalu berat akan mengalami kesulitan untuk melakukan perkawinan, sehingga frekuensi perkawinan berkurang dan fertilitas menurun. Spermatozoa bagian ujung kepala yang panjang diikuti oleh satu ekor yang panjang. pH semen sekitar 7,0 sampai 7,40 Me. Ejakulasi selama satu kali perkawinan mencapai 1,0 ml. Pada permulaan perkawinan yang berkurang sedikit dari 0,1 ml setelah beberapa kali perkawinan. Selanjutnya masuk ke sistem reproduksi pada ayam betina, ovarium. Yang ini, ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, genetesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Opiduk adalah tempat menerima kuning telur, masak sekretas putih telur, dan pembentukan kerabang telur. Pada unggas umumnya, ayam khususnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan bagian kanan mengalami rudimenter. Yang ini dimakan dengan infundibulum, yaitu terjadi proses menerima yud dalam waktu 15 menit. Panjangnya kira-kira mencapai 9 cm yang berfungsi untuk menangkap dan menelan yolk yang masak, sehingga yolk akan masuk ke opiduk. Setelah evaluasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium atau rongga tubuh, kemudian diambil oleh infundibulum ini. Selanjutnya ada magnum.
sekitar sini. Magnum terjadi proses sintesis albumin, kental, encer, dan sintesis galase selama 3 jam. Dan material albumin yang mengandung ion inorganik, protein, karbohidrat, air. Panjangnya bisa mencapai 33 cm. Magnum ini tersusun di glandula Trubel yang sangat senibal. Sintesis dan sekresi putih telur albumen terjadi di sini. Makosa dan magnum tersusun dari sel gobelet. Sel gobelet mensekresikan putih telur kental dan cair. Selanjutnya ada ismus. Yang ini daerah bagian dari sini ke sini ismus. Di ismus terjadi proses sintesis membran kerabang selama 1-2 jam. Protein, serat, sekresi air sangat sedikit, hampir tidak ada. Panjangnya bisa mencapai 10 cm. Dan telur berada di sini. Ismus bagian depan mendekati dengan magnum berwarna putih. Sedangkan 4 cm terakhir ismus mengandung banyak pembuluh darah sehingga memberi warna merah. Selanjutnya ada uterus. Atau kelenjar kerabang. Kelenjar kerabang terjadi proses sintesis kerabang selama 18-21 jam. Mensintesis sekresinya Ca, Na, dan K kali. Panjangnya bisa mencapai 10-12 cm. Pada bagian ini terjadi 2 fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau clumping, kemudian terbentuk kerabang cangkang telur. Warna kerabang telur yang terjadi di atas sel propirin akan terbentuk di bagian ini pada akhir. Selanjutnya ada vagina. Yang sebelah sini vagina. Vagina terjadi proses oposisi atau penyimpanan telur sementara, yaitu selama 15 menit. Kemudian dikeluarkan dari oviposition. Setelah itu dikeluarkan oleh kloaka.